Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga tidak terasa kurang lebih 2 bulan lebih ya kita adakan pertemuan ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Terharu rasanya teman-teman masih bisa bergabung, masih bisa diberi kesehatan untuk bergabung bersama kami. Selawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab seperti saat ini. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini yakni masuk pada pilar kelima dari Pangandaran, yakni membahas tentang syara atau biasa kita kenal dengan syariat. Jadi di sini kita akan membahas barangkali sejarah Islam masuk di Tanah Bugis, apa persamaannya dan kemudian di mana letak perbedaannya, bagaimana menganalisis terkait dengan adat istiadat, kemudian kita sandingkan dengan syariat yang biasa kita dengar dengan istilah ipa tetong nyiri ada ipa sandre iris sarae. Apakah semua ritual-ritual atau acara-acara dalam Tanah Bugis ini masih relevan dengan syariat atau ada yang ditentang dengan syariat? Kemudian bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara untuk mempelajari, untuk mencari titik terang dari kedua hal tersebut. Barangkali bisa saya persilakan Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatib lima sabaqa wa nasrul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tomalap Bikeng, saudaraku Bapak Agus Mapesona, alhamdulillah masih setia bersama kita pada malam hari ini. Tomalap Bikeng, Adinda Arung Samudra, ya saya yakin beliau berada pada tempat yang jauh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kita masih selalu bersama. Mudah-mudahan apa yang bisa kita perbincangkan dari malam ke malam, dari minggu ke minggu, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi generasi pelanjut kita. Tak lupa pula Andriku, Tomalap Bikeng, Adinda Widiawati Marwan dari Sopeng. Terima kasih Guru Sumangga Malongilongita. Tentu saja apa yang kita perbincangkan, utamanya sebagian besar apa yang saya nyatakan ini belum bisa saya katakan ini sesuatu yang sifatnya permanen. Karena seperti yang kita ketahui bersama, sepanjang sejarah ilmu kebudayaan dan bahkan dalam hal penggalian sejarah itu tidak ada yang sifatnya permanen. Karena bukan ilmu pasti. Setiap hari kita selalu memperbincangkan. Namun dalam hal ini tidak ada satupun pendapat dari masa ke masa, dari era ke era, dari waktu ke waktu yang tidak bermanfaat. Karena setiap manfaat, setiap pendapat, setiap pemikiran itu ibaratnya adalah anak tangga, ya, dari mulai anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga dan seterusnya.
beberapa hari yang lalu ada, tentu saja kita membaca bagaimana pandangan Profesor Dr. Hadjandi Matulada yang juga banyak-banyak saya jadikan sebagai pijakan. Ya, tentu saja pada hari ini ketika kita mencoba mengembangkan lebih jauh, kadang-kadang pada akhirnya ada yang berbeda. Ya, di mana letak perbedaannya itu dapat kita lihat kemudian, tapi dari perbedaan itu tidak ada yang salah. Ya, jadi ini saya kemukakan dulu, mengingat bahwa apa yang kita diskusikan sebagai bab pengadarang ini nantinya akan kita susun menjadi satu buku, di mana buku itu juga menjadi salah satu pijakan. Insya Allah generasi ke depan mudah-mudahan tentu akan menemukan hal yang berbeda, tapi ini tetap akan diinjak. Artinya tetap menjadi pijakan. Ya, pijakan. Nah, tidak ada yang salah ketika misalnya pilar pengadarang menurut yang ditulis oleh Profesor Matulada, baik dalam kajiannya tentang Latoa di bab pengantar pendahuluan ataupun pada disertasi beliau, yakni sejarah kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ini yang ditulis beliau itu diterbitkan oleh Hasanuddin University Press tahun 98. Itu cetakan pertama. Di mana beliau sampai mengemukakan definisi tentang pengadarang itu menurut pandangan beliau. Dan beliau berpijak pada pandangannya tentang pengadarang adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kajau Lalitdo. Lamelong Kajau Lalitdo, Toacana Bone. Di mana beliau menyatakan 4 pilar pengadarang. Ya, antara lain dinyatakan seperti itu. Pilar pertama menurut Kajau Lalitdo yang dikemukakan oleh Profesor Matulada ini adalah ada. Yang kedua adalah wari. Yang ketiga adalah bicara. Yang keempat adalah rapang. Nah, tentu berbeda dengan yang kita diskusikan ini. Ada, tidak ada di situ. Yang ada adalah tupu. Itu sebagai pilar pertama. Itu perbedaannya. Tidak ada yang salah. Semua memiliki pijakan. Kalau saya mengambil dari pesan-pesan leluhur dari Setiriwara. Ya, Setiriwara, di mana beliau menyatakan patampung itu naria sengada. Ada 4 hal. Sehingga hal itu bisa disebut sebagai ada. Ya. Yanar itu angka tupuna, angka warina, angka bicarana, angka rapana. Nah, di situ tidak disebut ada. Ada dalam hal ini, kenapa saya memilih pandangan daripada Setiriwara ini, kota Setiriwara, karena mudah kita jelaskan pada hari ini. Karena jika ada menjadi pilar pertama dari pengadarang itu sendiri, maka akan menjadi bias atau rancu menurut saya. Artinya kenapa? Pengadarang itu asal katanya dari ada sendiri. Bagaimana bisa ada ini yang menjadi pokok kata, ya, asal kata dari pengadarang bisa menjadi salah satu pilar. Ya, padahal itu sebenarnya pengadarang. Ya, dalam Setiriwara ini, kota Setiriwara bahkan disebutnya ya ada adalah pengadarang itu sendiri. Pengadarang itu sendiri. Nah, banyak juga cendekiawan lain yang sedikit berbeda dalam pengemukaan ini. Di mana pendapat Potalawania Garubilah juga berbeda. Hal mana beliau menyatakan, saya kutip dalam lontara beliau, beliau menyatakan, naya riasange pengadarang 5 uangenna. Adapun yang dimasuk pengadarang ada 5 katanya, ada 5 hal. Ya, yanar itu syawani ada maraja. Yang pertama adalah ada maraja. Maduana ada puronra. Mataluna tupu maapa nawari malimana rapang.
Jadi ini juga berbeda. Ya, namun menurut saya persoalan yang berbeda ini hanya adanya adat Puronro dengan adat Maraja. Nah, pendapat ahli lain uh, yang antara lain dikemukakan oleh Datu Sopeng sendiri, ya, Lamanusa Tokarang, juga berbeda. Beliau hanya membagi adat itu, tapi bukan pengajaran, di mana adat itu disetarakan dengan tupu, di mana dalam hal tupu itu, adat itu dibagi menjadi tiga hal, yakni adat Maraja, adat tanah, dengan adat Puronro. Nah, saya kira ini kita bisa kawinkan pandangan-pandangan ini, namun hal yang kenapa saya mengatakan bisa dikawinkan, karena pemahamannya antara pilar satu dengan pilar lain itu tidak ada yang berbeda. Itu sama persis. Ya, ada dalam hal ini lebih tepat disebut sebagai norma-norma. Kalau ini kita menyatakan itu juga masuk sebagai istiadat atau kebiasaan. Ya, dalam hal ini menurut apa yang kita pelajari sejauh ini berdasarkan pandangan Pota Setiriwara itu masuk kepada ranah tupu. Tupu kalau dalam hal ini bisa kita bagi tiga. Ya, yang pertama tupu itu adalah masuk sebagai adat tanah, adat Maraja dengan adat Puronro. Nah, apakah adat Maraja itu? Adat Maraja itu adalah kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, ataupun istiadat yang lahirnya ataupun yang timbul dari masyarakat. Nah, di sini tidak semua ahli sependapat. Ya, masalahnya karena kadang-kadang ahli itu, mohon maaf, akademisi itu adalah peneliti, tapi bukan pelaku. Dalam hal ini, jujur saja saya katakan, yang bisa memahami secara benar itu adalah praktisi sendiri, pelaku sendiri. Adalah orang yang memang lahir dan berkecimpung dalam adat itu. Nah, adat Maraja, menurut pandangan, tidak usah saya sebut namanya, dinyatakan itu adalah adat kerajaan. Karena ada Maraja. Nah, persoalannya di sini terjebak kadang-kadang. Kadang-kadang kita mau membiasakan suatu bahasa, perbandingkan bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia. Sama ketika bicara, kita perbandingkan, persamakan dengan bahasa Indonesia. Seakan-akan kita mau bolak-balik di situ. Bahwa bicara misalnya dalam bahasa Bugis adalah berasal dari bicara dari bahasa Indonesia. Atau malah bahasa Melayu. Begitu pula sebaliknya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu kadang-kadang. Ya, meskipun ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini adat Maraja adalah timbul lahir dari masyarakat. Norma-norma yang timbul dan lahir di masyarakat itu memiliki kesetaraan, memiliki strata yang lebih tinggi daripada adat tanah sendiri. Dan kadang-kadang sampai di Luwu dinyatakan luka taro datu, taluka taro ada. Luka taro ada, tamarusa taro anang. Nah, anang ini adalah kumpulan kaum masyarakat. Itu lebih tinggi bahkan dari ketetapan datu. Itu adalah norma-norma yang sifatnya kadang-kadang menjadi mitos, kadang-kadang menjadi sakral. Misalnya pada zaman dulu, jika ada suatu keputusan raja yang tidak bertalian, tidak berkenaan, atau tidak cocok dengan pandangan suatu masyarakat lain, maka itu bisa menjadi suatu pengecualian. Contoh di Luwu sendiri, ada yang tidak dimakan oleh, ada buah-buahan, ada masyarakat yang tidak makan pisang menurung. Otima bija kalau di Wajo, otima menurung. Itu yakni di daerah Cerekang. Ya, jangan coba-coba. Itu harus dihormati. Itu adat Maraja namanya. Kenapa?
Karena mereka memiliki mitos itu sangat dipercaya dan sangat diyakini sampai hari ini bahkan. Sudah melewati beberapa dekade, melewati beberapa era. Ya, kenapa? Karena di situ di Cerekang itu di situ dipercaya di daerah Usu titiknya. Di situ orang manurung pertama. Ya, maka tidak boleh memakan sesuatu yang ada kata manurung. Nah, ini kepercayaan mereka. Ya. Jadi bagaimana kalau mereka datang ke istana? Anggaplah salah satu pemuka adatnya datang ke istana Luo. Ya tidak bisa dong disuguhi pisang goreng. Mereka tersinggung. Ada hal yang termasuk adat Maraja juga ini juga tupu. Itu berlaku di masyarakat seperti di Wajo. Ada kampung namanya Kalola, dulu kerajaan kecil. Jangan coba-coba di sana kasih orang ayam yang disebut manuk koro. Ayam yang ada bintik-bintik di lehernya. Wah, itu orang di sana sangat-sangat takut sama jenis itu. Ya, manuk koro. Karena orang yang sangat dikaramati namanya Lakoro. Saking takutnya mereka, orang-orang Kalola zaman-zaman dulu, saya masih dapat. Artinya mungkin wallahualam sekarang mungkin sudah tidak terlalu. Kalau dilepas ayam begitu, di bawah rumahnya orang itu akan marah dan akan tulak bala. Ya, saking kepercayaan seperti itu. Ada tempat di Tanjung Bira disebut Kareloheta. Biar Anda siapapun, biar Anda raja, biar Anda bupati, Anda tidak boleh meludah di situ. Itu contoh. Itu aturan, itu norma-norma. Tidak ada tertulis dalam bicara. Tapi itu dihormati. Nah, yang mana disebut adat tanah. Adat tanah itu adalah adat-adat yang sifatnya konstitusi. Yang sifatnya hukum-hukum bernegara. Itu masuk dalam ranah bicara. Jadi ini saya coba perbandingkan pandangan-pandangan para ahli yang selalu menjadi rujukan kita secara bergantian. Ya, kalau Pota Rukbila, lawannya Garukbila, disebut ada tanah, itu adalah kalau kita yang kita bahas kemarin itu adalah hukum bernegara, jadi masuk dalam ranah bicara. Ya. Di mana ada pura onroh? Ada pura onroh adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Pura onroh sesuatu yang mutlak sejak awalnya. Dan siapapun, baik adat tanah maupun adat maraja, itu harus menghormati itu. Adat Puronro, contoh, ya, adat Puronro contohnya adalah timban darah. Ya, timban darah. Apa timban darah itu? Menentukan derajat stratifikasi kebangsawanan seseorang. Dulu tidak ada bahwa menimbang darah itu bukan hanya bangsawan. Di situ pengkategoriannya. Ambek mapa bati, induk mapa nesah. Ya, bapak yang menurunkan nasab, sementara ibu yang membuatnya menjadi sesuatu yang sangat jelas atau kukuh, yang mengukuhkan. Ya, sebut di situ. Itu contoh. Itu sesuatu yang tidak bisa berubah. Ada Puronro namanya. Termasuk dalam hal ini, ada Puronro tidak bisa dilanggar. Tidak boleh seorang raja atau siapapun manusia melantik bangsawan. Ada beda dengan sekarang. Dengan banyaknya kerajaan-kerajaan sekarang yang timbul-timbul ini, yang menjadi objek wisata hari ini, mulai menjadi tren. Datang menteri dari Jawa, pergi ke Bone, dikasih gelar Andi Anu Peta Anu. Ini melanggar adat Puronro jika kita kembali kepada Latoa sendiri. Ya, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kebangsawanan yang berdasarkan tadi dari dua timbangan ini. Ya, ambek mapa bati, induk mapa nesa atau mapa tasa, itu adalah ketentuan Tuhan. Manusia tidak memilih siapa yang mau dilahirkan. Manusia juga tidak memilih
Orang mana yang mau melahirkannya? Itu ketentuan Allah. Uronro nero, dia nawat ditau, garu-garu. Tidak bisa seperti itu. Ya, itu adalah takdir. Yang bisa diubah adalah nasib. Ya. Nah ini contohnya. Nah kalau kita melihat hal-hal seperti ini, maka saya yakin dari pembahasan kita tentang 4 pilar adat itu, Pangandaran itu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya orang Bugis itu adalah pemikir. Saya agak melebar lagi sedikit. Tentu saja, jika kita perbandingkan bagaimana dengan peradaban atau kebudayaan Jawa oleh Opurwa, saya dibuka ini kemarin disebut sebagai epicentrum Nusantara. Ketika orang bicara Nusantara, berbicara tentang budaya, maka Jawa yang muncul. Nah, dengan ini kita bisa perbandingkan bahwa orang Bugis, kebudayaan orang Bugis itu adalah pemikir. Ini adalah keempat pilar ini yang kita ceritakan kemarin ini, yang kita bahas ini adalah hasil pemikiran. Temuan, kita adalah penemu. Lalu bagaimana dengan Jawa? Hal mana hampir motif kebudayaannya sangat berhubungan dengan Mahabharata, Ramayana, yang kemudian banyak tulisan-tulisan, banyak temuan-temuan berikutnya, tapi tetap saja bermata air dari situ. Bahkan kemudian ketika datang Islam, maka seorang pelajar Islam disebut sebagai santri. Santri asal katanya dari cantrik. Cantrik itu adalah muridnya para resi. Ya, masih zaman agama Hindu seperti itu. Itu berkembang. Tapi di mana mata airnya, di mana pemikirnya? Pemikir awalnya berada di India. Tapi di mana kelebihan orang Jawa? Kebudayaan Jawa kita bisa lihat. Kalau saya menyatakan mereka lebih mengakar, mereka memiliki akar tunggang berbeda dengan kita. Melainkan mereka memiliki budaya belajar, ketekunan. Kalau kita pemikir, mereka pelajar. Dan kadang-kadang pada akhirnya pelajar yang tekun itu adalah pemenangnya zaman. Itu yang akan memenangkan zaman. Bukan orang pemikir baru tidur, baru melupakan apa yang dipikirkannya kemarin. Kita berada di situ. Olehnya itulah kita kembali belajar lagi seperti sekarang. Mulai kita meraba-raba apa yang hendak kita raba. Sementara orang Jawa sudah selesai. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jati diri. Saya akui itu. Ya, meskipun mereka bukan penemu, tapi mereka adalah pelajar. Kita adalah batu, mereka adalah SpongeBob. SpongeBob itu spons, gabus. Gabus itu seperti apa? Dia lembek, tapi dia bisa menyerap. Gabus segenggam seperti ini bisa menyerap air 1 gelas. Kalau batu tidak. Kita batu. Kita sudah mau menjadi fosil. Inilah yang perlu kita menjadi kesadaran kita. Nantinya kalau sudah jadi fosil, kita akan menjadi perhiasan semata. Artinya perhiasan ya jadi batu cincin lah kita. Sementara orang masih bermanfaat. Ya. Nah, sini Tomalak Biki sekalian. Terlalu jauh menjadi pengantarnya, tapi saya kira tidak apa-apa. Mengingat pada malam hari ini adalah final untuk Pangandaran. Tapi insya Allah saya selalu berharap kepada Ananda, para Al-Kalam ini. Nantinya kita membahas lebih spesifik lagi, artinya lebih mendasar lagi, lebih detail lagi tentang banyak-banyak hal yang tentunya berada dalam ranah Pangandaran ini. Nah itu tadi tentang kilas balik Pangandaran. Nah, kemudian lingkup sosial Pangandaran sebelum Islam, ya seperti yang kita bicarakan kemarin. Bagaimana orang Pangandaran kita mengenal Tuhan, ya, bagaimana mereka dalam hal penyembahannya kepada Tuhan, itu masih terasa sampai hari ini. Saya kasih contoh, orang dulu menyebut Tuhan dengan sangat sederhana.
Kalau orang Bugis menyebutnya Wasyawah, Dewata Syawah. Artinya Tuhan yang tunggal. Tanpa berani menyebut siapa nama Tuhan itu. Karena bahkan orang pun tidak boleh disebut namanya. Ya, yang boleh disebut adalah gelarannya. Buka di Lagaligo siapa yang bisa menyebut namanya Sawari Gading? Hanya orang-orang tertentu. Hanya bapaknya, hanya ibunya, hanya kakek neneknya. Dan yang paling di bawah adalah hanya saudara kembarnya. Ya, ini disebutnya Lamat Dukal. Yang disebut banyak-banyak adalah nama gelarnya, Sawari Gading. Ya. Tuhan tidak boleh sama sekali, bahkan dalam lontrak Lagaligo, tidak boleh sama sekali disebut siapa orang tuanya, siapa namanya. Tidak boleh. Maka ada bawa mi pot sesuai atau disebut puang ulau tungke. Tuhan kita yang merupakan mustika yang tunggal. Ya, mustika yang tunggal. Nah, kemudian ketika Tuhan ini, bagaimana misalnya manusia hanya berkehendak. Nanya rupa tahu makelomi. Ya, angka mi elona. Nah, kia pongemo apa? Tentu angkat jauh. Siapa yang mengalahkan dia adalah Tuhan. Maka sampai hari ini kalau orang berjanji, angka ki me baja, datang ki besok. Ya, ini kode jauh. Itu dari dulu. Orang dulu juga berzikir sebelum Islam. Berzikirnya seperti apa? Ngepale ngepala. Dia duduk terpekur, baru membuka. Dia punya kedua telapak tangan, ya, mengatakan rara pala kupuang lapuangnya. Itu kalau dia bermunajah, ya, mak dararing, ya, rara pala kupuang, awalasuna pangamerku, jauh kak lapuangnya. Itu disebut seperti itu. Sesungguhnya saya hadapkan ini kutadahkan kedua telapak tanganku ini darah semata wahai Tuhanku. Artinya ini hanya yang kuhadapkan dalam diriku, tubuhku ini hanyalah merupakan kulit yang membungkus darah semata. Artinya saya ini bukan apa-apa ya, wahai Tuhanku. Ya. Awalasuna pangamerku. Sesungguhnya bahkan begitu rapuhnya saya, wahai Tuhan. Saya punya tenggorokan ini begitu tipisnya, hanya seperti ibarat kulit bawang. Jauh kak lapuangnya. Ampun, saya kalah segala saya. Jauh kak lapuangnya. Tidak ada apapun yang saya bisa miliki, wahai Tuhanku. Jauh kak lapuang. Kadang-kadang jalan, dia selalu mengingat Tuhan. Jauh kak lapuang, jauh kak lapuang. Kadang-kadang biasa na cobi-cobi temu kada cuk kak lapuang. Orang di kalangan wawangnya, sumpulolotolotangnya, itu masih itu yang dipakai sebagian besar. Jauh kak lapuang. Artinya, ketika kita mulai merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa kaya, kita merasa berkuasa, tiba-tiba teringat akan kekuasaan Tuhan, maka dia tunduk jauh kak lapuang. Jauh kak lapuang. Saya menyerah Tuhanku. Tuhanku, saya kalah dalam segala-galanya. Saya bukan apa-apa, wahai Tuhanku. Begitu orang dulu. Maka ketika dia mau berjanji, narekode cau ibadah, narekode cau. Apa yang tidak ada kalah? Artinya keinginannya, kehendaknya. Ekode cau ibadah tosiruntuk komanya. Tosiruntuk komanya narekode cau ibadah. Itu dibalik-balik. Insya Allah. Nah, kalau ini sekarang kan ini sudah insya Allah. Nah, tiba datang Islam, begitu mudahnya Islam memasuki itu karena di sini memang sudah ada kemiripan. Ya, orang penyiar Islam yang mengibarkan syiar Islam ini menyatakan sudah jangan menyatakan lagi cau kak lepo. Bilang saja insya Allah. Apa artinya insya Allah? Woi, luar biasa. Dijabarkanlah arti. Oh ternyata ini lebih simpel, tapi lebih dalam. Jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan.
Ya, jika Allah mengizinkan. Maka kedua-duanya dipakai. Sampai pada hari ini kita sudah lupa. Aga je ya sedek cawi, rekodek cawi. Sekarang itu sudah dipakai. Itu antara lain. Islam kemudian, sebelum Islam datang, seperti yang kita pahami dalam konsep bicara kita, kita memiliki tradisi tulis, kita memiliki tradisi dalam hal meninggikan derajat atau martabat sastra. Ya, bahasa Bugis itu memiliki 4 pranata. Ya, di mana orang-orang Bugis sangat-sangat kagum dengan kesusastraan. Bagaimana jika seorang Bugis mengandroh? Bahkan dalam hal mantra-mantra juga itu adalah sastra. Ya, bahkan para jin ya yang tidak kelihatan, makhluk-makhluk halus, katanya bisa ditundukkan dengan sastra. Sastra itu artinya keindahan bahasa, seni bahasa. Ya, dalam kitab Lagaligo, ya, dalam epos Ilagaligo di situ diceritakan bagaimana jika Puota Sawari Gading berlayar lalu diganggu oleh dewa lautan. Maka beliau mengandro. Mengandro artinya mengucapkan amsal. Beliau berpuisi. Ya, beliau berpuisi. Maka beliau menyatakan dengan bahasa indah, sesungguhnya saya ini adalah ini. Wahai soro nikmai lepuang. Ya, dan lain-lain. Dengan kata-kata yang halus, membujuk. Artinya orang Bugis itu bukan orang yang semata-mata mau perang langsung. Mereka adalah orang-orang yang menempatkan ujung lidahnya sebagai senjata pertama. Diplomasi dulu. Ya. Tidak ada sastra yang saya pahami. Tidak bisa dipahami jika kita tidak bisa membaca hanya sastra Bugis. Tawata kak galama jeko ditulis Meng. Ya, Andre Mandra makanan pokoknya orang Mandar, loka. Atinda unye ridi. Baru ditulis Meng, loka, baru ridi. Baru dibaca meloka ridi. Mana ada seperti itu? Ini bangsa ini luar biasanya karena memiliki peradaban sastra. Ada 3 peradaban Bugis ini yang bisa menjadikannya sebagai peradaban yang unggul di dunia ini sesungguhnya adalah 3. Yang pertama, kita memiliki peradaban besi. Sampai-sampai pulau yang tadinya disebut Pulau Pandan ini bernama Sulawesi, itu menurut buku di Jawa. Sula artinya pulau, wesi itu adalah besi. Kita memiliki peradaban besi. Dan ingat, peradaban dunia yang menjadi peradaban kerajaan itu bahkan dalam Al-Quran selalu bermula dari besi. Coba siapa Nabi Allah yang paling berkuasa selama hidupnya? Bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Kalau di Injil itu disebut David. Dia adalah raja yang menguasai dari timur ke barat. Ya, penguasa dunia dia. Tapi tahukah kita apa mukjizat pertamanya Nabi Daud alaihissalam? Tak lain adalah melumarkan besi. Menempa besi. Artinya siapa yang bisa menempa besi, maka itulah yang akan menjadi pemuka atau penguasa peradaban. Yang kedua, dan Sulawesi Selatan orang Bugis memiliki itu. Yang kedua, peradaban sutra. Berapa persen suku-suku atau bangsa ataupun apapun istilahnya kita di Nusantara ini yang memiliki kebudayaan sutra? Sedikit. Kebudayaan Jawa dengan motif batiknya itu bukan dari sutra. Itu dari kain kapas dan lain-lain. Tapi Bugis memiliki kebudayaan sutra. Ya. Memiliki sabbe. Ya. Yang memiliki sabbe hanya segelintir suku bangsa di dunia ini. Hanya seperti Cina, hanya seperti Jepang, India.
Persia. Hanya seperti itu yang memiliki. Dan kita salah satunya yang memiliki. Artinya sutra, kain yang dibuat dari kepompong. Kepompong itu dari ulat. Itu adalah temuan. Ya, itu adalah salah satu penanda akan peradaban dunia. Ya. Dan kita memiliki itu. Ya, yang ketiga, kita memiliki budaya aksara. Budaya aksara pasti memiliki budaya sastra. Mau lisan tidak serta merta lisan, tapi kemudian diaksarakan pasti memiliki budaya sastra yang hebat. Kita memiliki itu tiga semua. Lalu Islam datang langsung kepada raja. Itu hebatnya. Islam datang. Mukjizat terhebat, terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sastra. Al-Quranul Hakim. Nah, ada satu yang saya dapati dan saya pernah salah. Saya pernah mengira bahwa ada satu lontara yang memperhubungkan Lagaligo. Itu lontara itu, Lagaligo itu adalah saduran. Atau istilahnya saya plagiat. Ya, adalah sesuatu yang dibuat kemudian dibikin oleh orang ulama-ulama seakan-akan itu adalah Lagaligo demi untuk mengislamkan Lagaligo, karena kita tahu bahwa peradaban Bugis itu lahir dari Lagaligo dan Lagaligo itu sedemikian kuat akarnya, cengkeramnya. Bagaimana supaya Islam bisa diterima secara total, maka Lagaligo harus Islam. Sebagian benar, sebagian tidak. Yang menarik karena saya mendapati dalam lontara ini, tentang salah satunya adalah bagian akhir daripada Lagaligo itu sendiri, yang disebut bab telempusu nawelan renge manurunna purukane. Telempusu nawelan renge adalah ketika kapal walan renge yang ditumpangi oleh Pota Sawari Gading itu melesat turun ke Pertiwi. Ya. Kemudian Ripanurunna Rigilina Senapati, itulah yang menyebabkan Rigilina Senapati. Rigilina Senapati itu adalah, kalau ini tali seperti ini di atas, digiling namanya seperti ini, dibalikkan. Yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Artinya era dirubah. Era di dunia ini ini, kemudian ketiga disebut marurunna purukannya. Jadi tidak disebut lontara purukannya, disebut purukannya. Saya coba bagaimana tertulis di bab itu. Jadi bab pertama Lagaligo itu adalah Lamulatau. Ini bab terakhirnya. Ya. Nyatakan le nainapa le padan rewa. Mana tahu realelino realelu awana langi menek natana. Naritalanges riolo realelino le narisasa alange menek natana. Nah ini luar biasa. Dicucilah alam yang di atas tanah. Ternyata kata alam ini saya kira ini adalah kata Arab juga. Ternyata bagaimana bisa antara yang menurut ini adalah didapati oleh Prof. Nur bahwa suatu naskah yang berasal dari abad kedua Masehi itu sudah menulis alam, alangnya, cuma tidak mati M. Ya. Nah, kemudian dinyatakan aja nangkep pangewaiwi belah eloku belah. Ini kata Pak Toto. Jangan ada yang membantah keinginanku. Ya. Madime pangewaiwi wukatimuku. Ya. Jangan ada yang membantah apa perkataanku. Tenolai le warampara pengemarna. Jika ia membantahnya, maka kerongkongannya tidak akan, artinya ia tidak bisa makan. Tenolai waramparang. Nasi itu waramparang, harta. Tidak bisa minum, tidak bisa apa, artinya mati. Ya, dinyatakan madiminge tudat tak dagari alilino. Narikwa angkamua na pangewaiwi kupaturu wisamut daperi. Jika ada katanya yang membantahnya,
yang menyanggahnya, maka kuturunkan kepadanya samudra penderitaan. Samudra. Awawun natamompo to isi mata jarung. Artinya segala hasil pekerjaannya, bahkan sampai kepada anak turunnya, tidak akan bisa naik martabatnya meskipun itu sebesar mata jarum. Nah, mau sewa tengang katona, mas, biar satu katanya juga tak akan ada. Tudat tak dagar realilino, pakolingada to palanroe, le latu tokor reali Cina, pesengi wila satu tumpogi wetan reabe. Na pada nono reparatiwi senyili kang isap bukatinna na sabak ripano nih purukani. Ya. Jadi para dewa-dewi itu ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Itulah yang disebut karena dunia ini harus dikosongkan. Disebabkan karena akan diturunkan sesuatu yang bernama purukani. Setengah mati saya cari di Luwu, aga ya tega lontara purukani. Yang mana itu lontar purukani? Maka saya diketahui oleh opu nenekku sampai saya belum menyatakan, dek memang kamu lebih nak. Saya bilang lebih kak, apakah anda katanya tidak khotam? Saya bilang saya khotam pun opu. Saya bilang ya saya ngelontara purukani nak, purukani yang tertulis di Lagaligo itu adalah Al-Furqan. Penamaan lain daripada Al-Quran, purukani artinya saya membedakan. Ia mapalai sengi. Jaen atau ngenge. Petangin natajangnya. Bagaimana bisa pada kitab yang ditulis pada abad kedua, yang ditulis pada daun Aka, temuan terakhir dari Profesor Nur Hayati Rahman, sampai ada menulis tentang purukani ini. Ini satu yang masih menyimpan misteri. Dan itu terbukti. Ketika Islam datang, dibawa oleh Opu Mardika Buaya yang mengantarkannya ketiga datuk ini ke hadapan Papua Teda Tulu Lapatiwara de Parabung. Ya. Maka mereka justru kagum bahwa ajaran baru ini memiliki konsep yang lebih jelas. Ya, konsep dengan bahasa yang ternyata betul-betul lebih indah. Orang Bugis itu sastrawan. Sastrawan itu mampu mengenali sastra. Itu mutlak. Makanya saya bilang, saya menolak kalau orang bilang sedikit-sedikit orang Bugis mau sigajang, mau perang. Memangnya kita ini malu yang tidak pakai celana? Kita ini adalah bangsa yang sudah berperadaban, mampu menghargai tata bahasa. Ya, kita ini bangsa yang maju, jangan dimundurkan. Ya, jangan dimundurkan. Nah, itu antara lain sehingga saya kira dalam sejarah ini kita melihat saja biasnya, bagaimana hasil kebudayaan itu. Kita bisa baca bagaimana Islam masuk dimulai dari Luwu pada tahun 1569 kah? Ya, 96 kah? Itu bisa dicari. Nah, hebatnya lontar pertama tentang Islam yang kemudian masih ada tersimpan sampai hari ini, yakni disimpan di Bua, itu judulnya Lama Toa. Lama Toa dalam hal ini bab pertamanya sampai melewati setengahnya, tidak ada lain yang dituliskan adalah tata cara sholat. Artinya luar biasa bahwa Islam itu dimulai dulu dari sholat. Ya, kita diajarkan sholat dulu. Di mana pada sholat itu di situ ada tauhidnya, ada akidahnya, di situ juga ada akhlaknya. Bagaimana hebatnya kita, bagaimana indahnya gerakan sholat itu dalam perendahan diri di hadapan Allah. Itu dikagumi. Ya, itu tata cara itu adalah mawari gerakan sholat itu. Sehebat-hebatnya kita, sehormat-hormatnya orang Bugis sebelum mengenal Islam. Ketika dia mau menyembah kepada dewata, tidak ada yang bersujud. Yang ada adalah selalu menada, bahkan mempersembahkan soko, mempersembahkan ayam, pada lain-lain, menada terus.
Tidak ada yang bersujud. Maka dia katakan, wah ini luar biasa. Menghormati raja juga tidak ada yang bersujud. Ya. Nah, ketika kita diajarkan dengan suatu ajaran yang menyuruh kita untuk bersujud, maka luar biasa. Itu bisa diterima. Karena gerakan itu betapa indahnya dan betapa syahdunya. Ya, gerakan sholat itu. Nah, Islam kemudian pada zaman Potala Patiwara de Parabung, ini luar biasa. Raja pertama lah di Sulawesi ini yang masuk Islam, itu juga adalah santri pertama, murid pertama, pelajar Islam pertama dari gurunya Datuk Sulaiman, ya, atau Datuk Patimang. Sampai-sampai ketika gurunya wafat, Potala Patiwara de Parabung, yang kemudian dikasih gelar Islam sebagai Sultan Waliul Mutahharuddin, Muhammad Waliul Mutahharuddin. Ini menguburkan gurunya pada baris pertama ketika kita masuk gerbang makam raja-raja. Baru beliau menunjuk sendiri lokasi makamnya selama hidupnya, yakni di belakang, di sudut sebelah kanan. Kalau kita mau ke sana berziarah, lewati dulu makamnya gurunya. Apa kata beliau kepada anak turunanku, kepada rakyatku? Jika saya sudah tiada dan kalian ingin menziarahi makamku, maka pertama-tama kau harus singgah dulu berdoa, dia mendoakan guruku. Gurunya siapa? Tanya aja kasih Ugi. Bukan orang Bugis, bukan bangsawan. Beliau orang dari Minangkabau. Tapi dihormati. Karena ajaran yang dibawanya itu adalah suatu ajaran kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana kedudukan sastra Bugis ketika Islam datang? Justru sastra Bugis itu semakin indah. Ya. Pak, tadi saya sudah membacakan bagaimana Lagaligo. Bagaimana dengan sastra Bugis ya, dalam yang tulisannya adalah salah satu lontera yang berjudul Surat Pengajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ini 14 Rabiul Awal ya, Maulid. Dikatakan makadai pangajana pandrita sulat sanai warwagi mapakie sayha na tosopie pangulun na wali toma decing gauna toma pacing atinna pampawa sarea malalangi tareka natingarai pangaji nasasuke pandrita tori panurungede sara rilalino natia paja renunna mapangaja baja-baja mapakainga pulana papai tetap mangingi mapak guru tamalandra risini rangarangana risining risini salauna. Nah, maka dari pengajana berkat katanya disebutkannya dalam nasihatnya, yakni pandrita sulaksana, yakni pendeta, pandita atau ulama yang bijaksana. Warwagi mupakia, artinya seseorang yang keilmuannya bermacam-macam, artinya seseorang yang hampir dikatakan mengetahui segala hal, yang luas pengetahuannya. Ya, Sayhana atau Sopi, syekhnya para sufi. Ya, panguluna wali, penghulu para wali. Ya, tomadecing igauna, yang baik kelakuannya, perilakunya. Toma pacing atinna, yang bersih hatinya. Ya, pampawa syariat, artinya yang membawa syariat. Ya, dan seterusnya. Engkalingai adaku tulingi papaitaku upalaria komatu ada lele tak betuang pangajari lala kita ada rilala korang natiwi surat manurung. Ini sudah ada lagi manurung. Bagaimana para ulama
membuat rangkaian kalimat-kalimat sastra seperti ini mengajarkan Islam dengan tidak semerta-merta menendang, menghilangkan konsepsi Tomanurung. Dalam hal ini, Manurung itu dinyatakan berasal dari Tuhan sendiri. Dia tidak langsung menyatakan, podona aja bicara Manurung. Tidak usah, Manurung itu tidak ada. Itu haram. Tidak seperti itu. Dia lihat bahwa bahkan proses Isra Mi'raj Nabi itu adalah Manurung. Nabi Adam alaihissalam itu adalah Tomanurung. Itu yang diajarkan. Maka yang disebut Tomanurung adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu yang betul-betul Tomanurung. Ya, maka orang Bugis ketika itu dengan mudahnya memahami Islam pada awalnya. Tidak banyak yang dirubah. Bagaimana orang Bugis ketika mau melahirkan, artinya ketika mengandung, ketika sebelum Islam, maka ketika mengidam nih, ketika sudah ngidam, pergi ke keluarganya, mertuanya. Nah, ini mertuanya kadang-kadang. Pergi makatan Nisandro. Ya, makatan Nisandro yakni membawa otah, perangkat sirih, membawa sedikit uang atau apapun bawa ke rumahnya Sandro, ke rumahnya dukun beranak. Nyatakan ada anunya bahwa mengiden Iyano sebelum Islam ini ceritanya. Maka andalah diminta supaya untuk menjadi Sandrona. Di situ ada semacam kontrak di situ. Ada kontrak. Apakah Islam menghapuskan itu? Tidak. Pada awalnya. Silahkan, itu benar. Sandro itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki keahlian. Meskipun Anda bangsawan, jika Anda mengandung, sedang mengidam, Anda membutuhkan jasanya. Jangan dipanggil, kita lah yang pergi ke sana. Apakah itu salah? Hadis yang mana menyatakan itu tidak boleh? Itu pada masa itu. Nah, setelah mangkatan Sandro, maka Sandro ini secara berkala mengunjungi pasiennya ini. Karawai, Naparesai, bagaimana bagus juga posisinya. Baru adakan acara Mapandri Tomangidam. Nah, ini juga acara lagi ini. Ya, ada ritualnya. Yang dikasih makan itu adalah sejenis-jenis rujak. Perempuan itu disuap oleh mertuanya, bergantian mertuanya dulu, baru saudaranya mertuanya, kakek mertuanya, nenek mertuanya, sampai sepupu-sepupunya, ipar-iparnya. Islam melihat apakah ini tidak boleh? Oh boleh, ini bagus. Bagaimana supaya seorang istri yang bertempat tinggal berada pada rumah rumpun keluarga suaminya, supaya rumpun keluarga suaminya ini ada perhatian, menganggap itu bagian dari diri ini. Ini luar biasa bagusnya. Ini silaturahim. Ya. Tidak dianggap ini boleh diteruskan, tidak masalah. Ya. Kemudian sang suami harus dia yang pergi mencari buah-buahan yang hendak dipakai untuk ritual Mapandri Tomangidam. Apa mula jampu benih, jampu salo, pau, apa-apa saja yang kecut-kecut, yang enak-enak dimakan pada musim itu dicari. Makin enak, manjat sana sini, minta sana sini, beli sana sini. Itu juga adalah pendidikan. Supaya suami ini memiliki perhatian, memiliki tanggung jawab. Ya. Sudah memiliki rasa sayang kepada janin yang merupakan darah dagingnya. Ini adalah untuk memupuk tanggung jawab sejak awal. Apakah ada dalam Islam? Itu tidak ada. Tapi ini adalah budaya. Tapi apakah budaya ini bertentangan dengan syariat Islam? Tidak. Tapi ada yang dihilangkan di situ. Tidak boleh lagi mak dumpu, tidak boleh lagi Mapandri Dewata.
Tuhannya Islam, Tuhan kita sekarang tidak butuh makan lagi. Itu yang dihilangkan. Komelo koma pandre lebih baik masyarakat mau pandre. Anak yatim mau pandre. Toperi mau pandre. Itu namanya pasti sedekah. Maka itu yang dirubah sedikit. Silakan mapandre atau mengidang. Tidak ada yang dirubah ritualnya. Kemudian ada lagi macerak wetang. Nuju bulanan kalau orang Jawa. Wah, sama lagi. Yang dihilangkan ya tidak boleh meminta-minta kepada roh di atas. Roh di bawah. Itu sudah tidak boleh. Dikatakan, wah senasa sudah nono ni nasa sangaji, ni pendek ni nasa sayang. Saya kira ini sudah tatanan dunia ini sudah dibalik, sudah menurut Lagaligo itu sudah dinyatakan selesai. Kebetulan memang sudah selesai. Maka masyarakat kita, orang Bugis kala itu sudah bisa menerima. Nangka je kalau Lagaligo maka ada pura nih. Apalagi, ya sudah, maka turutlah. Tidak ada lagi mapandre dewata, mapanono, mapendre, kerakyang tidak ada lagi. Sampai kemudian ketika melahirkan, kasih asam mapendre tojang. Pada awalnya, mapendre tojang ini juga tetap dilakukan. Bagaimana orang Bugis sebelum Islam? Orang Bugis sebelum Islam, ketika melahirkan, bayi ini lahir, 40 sono 40 anina, 40 hari 40 malam, tidak boleh tidak dipangku. Orang anak si bayi manusia baru ini harus disambut dengan penuh kasih sayang sampai tidak boleh diletakkan. Mau kencing, mau pipis, mau pokoknya dia di gendongan kita, di gendongannya manusia. Siapa yang menggendongnya? Kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, paman-pamannya, tante-tantenya, sepupu-sepupunya. Selama 40 hari, 40 malam orang oplosan. Berdatanganlah tetangga, berdatanganlah kerabat, membawa apa-apa, membawa hadiah-hadiah. Dan kalau datang langsung cuci kaki dulu, cuci tangan, baru naik ke situ. Giliranku mak dewa, giliranku mangku, menggendong. Ini luar biasa bagusnya. Tetangga juga begitu. Sehingga seorang manusia baru yang datang itu diterima secara welcome oleh masyarakatnya, oleh keluarganya. Maka tidak ada manusia lagi yang betapa luar biasanya berharganya manusia ketika itu. Bagaimana Islam memandangnya? Tidak ada masalah. Lalu kenapa tidak dilaksanakan sekarang? Repot. Iya. Masuk kantor mungkin, menjual mungkin di pasar, ya, apa cicil mungkin. Tidak dilakukan. Bukan karena Nabi bilang, oh tidak dilakukan karena tidak dibolehkan Islam. Bukan tidak dibolehkan, kau aja malas. Tidak mau repot. Padahal ini adalah budaya yang bagus sebenarnya. Tapi memang diakui 40 hari 40 malam yang melahirkan itu biasanya di rumah mertua repot mentongki 40 hari 40 malam. Angkasi tahu boleh, bersiwe pela, siapkan kue dan lain-lain. Repot semua orang. Memang masa itu bisa memungkinkan. Sekarang ya memang tidak, agak susah memang. Lewat 40 hari 40 malam barulah IPNRE tojang. Menandai akhir daripada masuk 41 pasti masuk 41 ditojang. Ditojang pun itu ternyata tidak pakai menrawe. Dia tidak digantung. Tojana. Ada 2 orang mak bule itu bergantian orang. Satu harian itu ilili 40 sih ditahu. Itu acaranya luar biasa. Sampai ditabu lah gendang apa dan lain-lain. Pengolik sumanga. Di antaranya juga itu tadi ketika irunnya mau dibawa, dialirkan berlayar ke laut. Ataupun ada yang ditanam. Itu pun juga pakai acara. Rangkaian acara-acara seperti itu
Itulah yang diluruskan oleh Islam. Silakan, enggak apa-apa kalau tembuni, irung, campugi itu mau diacarakan seperti itu, dikasih perahu-perahu berhias, tidak apa-apa. Karena tidak dianggap di Tuhan. Hanya dikatakan, launo nak musapa itu atau madecemu, musaparanya pada ranemu, sila suremu yang ada di sini, karena itu dianggap saudaranya. Ya, itu seperti itu. Tidak masalah. Lalu apa yang dirubah oleh Islam? Sudah 40 hari 40 malam terlalu repot. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu hanya hari ke-7. Agak senang. Oh, akikah. Saya baru-baru terus terang. Nanti saya masuk kota, baru istilah akikah itu saya kenali. Sampai sekarang keluarga aku itu kalau di kampung, maka ada mobil mapendret tojang. Naik ayunan. Orang dulu selesai akikah, menurut itu diikuti. Menurut contoh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Ya, itu dilakukan. 40 harinya sudah tidak, tinggal 7. Ini ketika syariat Islam sudah masuk. Ya, berarti bicara yang dirubah, tupu juga dirubah, istiadatnya. Ya, nah bagaimana warinya di situ dalam mapendret tojang? Ya kelihatan. Eko anak nada tue ketika hari-harinya ditanam, maka 40 keluku ditanamkan. Jadi 1 hari-hari 1 kebun. Artinya baru lahir dia sudah memiliki tanah. Sudah memiliki kelapa. Kalau tanya anak datu, ya pamula sera, pitu, sampai ekotannya datu masyarakat, ya sidi kalau kuirun. Ya tergantung. Itu juga adalah pendidikan. Boleh saja. Ya. Tapi datu toy, tatai 2 kambing. Tanya saping, tanya tedong. Boleh mak gere tedong, boleh potong sapi, enggak masalah. Tapi kambing kau harus potong. Yang lainnya menjadi pakan reang, jadi lauk pauk. Sapi dan kerbau itu, karena banyak orang datang. Semakin kau raja, semakin kau bangsawan tinggi, semakin kau memiliki kewajiban memberi makan banyak orang. Ini bukan persoalan wari sebenarnya, melainkan sudah persoalan tanggung jawab. Ya tanah pongi ko, ya tanah opu ko. Aja ni tanah pongi bawamu. Angka mau ketemu di cing. Ada juga orang yang kau berikan asas manfaat. Mampu kau juga kasih makan orang. Apakah kau memiliki murah hati? Pak maka di lamun kace to dama ini mineriala te patupu batu. Racinongi bolana. Yan-rena. Inung-inungan na. Risalain nak dampang. Orang yang disebut pemimpin, rumahnya ditempati oleh orang. Dimakan makanannya. Diminum minumannya. Yang keempat, jika kita bersalah kepadanya, maka ia memaafkan. Seorang pemaaf. Itu konsep kepemimpinan sebelum Islam. Lamun kaji itu dama rumah tawajo ke-11 menyatakan itu. Nah ini perjalanan Islam. Luar biasa. Sampai pada hari ini sedikit demi sedikit. Matampung itu juga awalnya dibolehkan. Karena kalau orang disuruh, pokoknya tidak boleh. Oh terjadi perlawanan. Ya, terjadi perlawanan. Tapi matampung itu yang tadinya adalah banyak yang dilakukan. Mak JP, mak Ganrang, mak Pasura, dan lain-lain. Itu dirubah menjadi pengajian. Tahlilan. Ya, saya masih ingat orang matampung. Wah kita ikuti ritualnya. Ya. Kalau raja meninggal juga di situ adalah unsur wari yang disetarakan dengan tupu
Misalnya narekodatu malindrung dan tomak ada mate. Jadi wari adana adalah malindrung. Yulebar. Agaya sulebar. Ulebar itu adalah tandu usungan yang terdiri dari 4 batang. 4 batang apa? Kalau dulu Datu Pamana wafat, Pak dan Repamana almarhum Datu Kape, itu malah batang keluku. Jadi 4 batang kelapa yang dijadikan usungan. Baru dinaikkanlah keranda di situ, baru anak cucunya ikut. Maka menuju ke kuburannya. Waktu itu beliau di Lagosi, menuju ke Lagosi, ya, dari Kampiri ke Lagosi. Maka ratusan orang ke depan, potong, dipakai, semua bawa parang, karena tidak boleh belok. Harus lurus. Kalau rumah itu cepat dikasih pindah. Kalau pohon kelapa harus ditebang. Tapi bagaimana kalau pohon mangga besar? Terpaksa belok. 1 kali belok, potong kerbau lagi. Belok lagi, 2 kerbau. Belok lagi, 3 kerbau. Orang terus begitu. Kenapa seperti itu? Seorang raja, semakin besar Anda adalah diusung banyak orang. Tapi bukan diusung begitu saja. Kasih makan nih. Mupandre moga, Pak boleh. Kalau kau tidak kasih makan nih, orang akan sakit perut. Kalau dipanggil mak bule, banyak alasannya. Tidak mau orang. Iya. Dilihat juga kepada orang yang masih hidup. Lihatlah seorang Datuk Kape, seorang pemurah, seorang raja yang baik pada masa hidupnya. Semua orang berdatangan untuk mengusung. Artinya itu adalah menjadi pelajaran nasihat bagi yang hidup. Lihatlah hebatnya seorang raja. Orang datang dengan sukarela untuk mengusungnya, bahkan yang diusung itu, usungannya itu adalah dari batang kelapa. Bisa diusung sampai 200 orang sekaligus. Nah, kemudian anak turunannya berada di atas bersama keranda mengampo duit kado kepada masyarakat. Apa tujuannya? Lihatlah, bahkan sudah meninggal, anak turunannya masih pemurah, memberi rezeki, menebar rezeki kepada orang lain, menebarkan manfaat kepada orang lain. Kenapa kalau belok harus potong kerbau supaya orang makan kerbau? Lihatlah, itu dimakan oleh masyarakat. Ya, dimakan oleh masyarakat. Lihatlah, bahkan sudah mati pun masih mampu memberi makan orang, masih mampu memberi makan kepada rakyatnya. Asas manfaat. Seorang raja harus seperti itu. Apakah syariat melarangnya? Ternyata tidak. Ya. Pada tahun 2012 kemarin Datuk Luwu masih seperti itu waktu meninggal, waktu beliau wafat, Datuk Luwu yang ke-39. Masih banyak yang diperlakukan itu. Dan siapa yang menjadi penghulunya awalnya? Itu adalah kadi. Kadi Luwu, hakim syariat. Nah, itu antara lain. Begitu pula dengan pernikahan. Tidak banyak yang berbeda. Mahar, juga ada mahar sebelum Islam. Kalau kita mau lihat bagaimana pernikahan antara Sawari Gading, foto Sawari Gading dengan Wicudai dan Risompa. Itu sama. Bahkan ada yang dipangkas oleh Islam, dianggap wah liwa iya. Iya, capu kuy. Capu ki mantu. Kalau mau diikuti betul. Iya. Kemudian yang dirubah oleh Islam adalah akad nikahnya. Akad nikah. Ya. Saksi ternyata ada saksinya juga dulu. Dan pada maka ada macis bawa mi selesai. Dan aku ada juga suku seperti itu. Yang penting serak kota bawa nih sudah selesai, saling minum. Sudah selesai, hormat kepada bumi, hormat kepada ini. Tidak begitu. Tata caranya mirip betul dengan syariat Islam. Menurut fikihnya Islam sudah seperti itu. Cuma yang bedanya adalah persoalan akad. Ya kita harus baca syahadat dulu. Ya.
syahadat dulu. Dan siapa yang mengawinkan? Ternyata sama. Manrulu itu tetap laki-laki yang manrulu. Artinya naik ke rumah perempuan. Sebelum Islam juga seperti itu. Siapa yang menikahkan pihak perempuan tetap sama. Itulah sehingga Islam begitu mudahnya diterima di kerajaan-kerajaan Bugis. Saya kira megamu palo carita nakia matu pasti ngerang-ngerangi. Nanti lagi saya ingat-ingat. Saya kira kalau terlalu lama ini jangan-jangan nanti audiensnya lari satu demi satu, akhirnya dikira ada audiens tinggal berempat aja Pale yang ada di sini. Ya, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon perbaikan. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang membuat saya takjub tadi yang disebutkan tentang Furqani yang masih menjadi misteri, hubungan sebenarnya antara Galigo ini dengan Islam sehingga dituliskan Furqani pada bab terakhir dalam episode Galigo. Banyak pertanyaan saya lihat Pak. Sudah dituliskan, kalau tidak ada 4 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Muhammad Naim, menarik, ada pepatah Bugis mengatakan batal pendapat raja, tidak batallah pendapat adat. Batal pendapat adat, tidak batal pendapat penghulu adat. Batal pendapat penghulu adat, tidaklah batal pendapat rakyat. Apakah ini juga termasuk pilar adat tanah yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi? Saya melihatnya demokrasi di tanah Bugis jauh lebih tua dibanding dengan pandangan demokrasi yang berkembang di era modern ini. Mungkin ini asas asama turus yang ditanyakan. Ya, Selanjutnya dari Kak Ahmad Masdar, adat Purondro dikaitkan dengan tradisi adat misalnya Mapaci dalam acara Mapaboti yang menjadi salah satu syarat. Kondisi sekarang apakah sudah betul dalam konteks tradisi dulu? Bagaimana kita memaknai ketika tradisi tersebut tidak secara sistematis atau hierarki atau tidak utuh? Bagaimana dengan hal ini? Selanjutnya dari Kak Maryam. Awal masuknya Islam di wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, melebur dengan kebudayaan yang ada. Ini membuat Islam berkembang pesat dan kuat, namun dalam perkembangan selanjutnya, isu SARA yang melibatkan agama semakin gencar belakangan ini, bahkan antar sesama muslim saling menyalahkan. Dan yang paling sering terkena tudingan adalah penganut Islam yang masih menyelaraskan budaya dan agama. Gerakan penyesatan semakin kencang dan mengancam kelestarian budaya yang ada. Kira-kira seperti apa analisis idealnya agar budaya tetap lestari dan berjalan seiring agama? Mohon pencerahannya. Dan yang terakhir Bang, dari Kak Aswar Tahir, bagaimana identitas bisu atau calabai setelah masuk Islam? Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penanya. Jadi kami memohon juga kepada para penaja, barangkali bisa dituliskan nomor WA-nya di kolom chat karena akan diseleksi oleh pengurus rumah baca dan karya kalam dan akan diberikan door prize yang disponsori oleh Sampan Institute. Jadi dari Ananda Muhammad Naim. Ya barangkali memang ini yang saya lupa juga tadi sampaikan. Ini sudah ada. Kalau ini istilah luka tarodatu, ya, batal ketetapan raja ini dalam lontara atorulung akar ngeluhu itu bermula pada masa Papua Teh Tosengera lah Dewa Raja. Itu pada abad 16 ya, pada abad 16. Beliau adalah seorang Datu Luwu yang barangkali satu-satunya Datu Luwu yang sering melakukan invasi keluar.
Ya, berperanglah dengan Bone, berperang dengan Sidendreng pada masanya, berperang dengan Toraja. Ya, di situ dirasakan masyarakat Luwu, rakyat Luwu pada waktu itu menderita, di mana Datu Luwu ini sangat-sangat senang perang. Kebetulan ada hubungannya dengan jabatan saya ini Matua Cendrana. Perlu diketahui bahwa Cendrana di Bone pada masa itu adalah wilayah Luwu. Ya, jadi disinilah pemahaman kita tentang bagaimana kerajaan dulu itu tidak sama kayak sekarang. Peta-peta wilayahnya itu kalau zaman dulu kerajaan Luwu itu atau kerajaan lain bisa di luar daripada batas kerajaan ada lagi wilayahnya. Mirip seperti kalau istilahnya di dunia ini koloni. Iya, negara bagiannya koloni. Misalnya Hawaii itu adalah koloninya Amerika. Pada hari ini itu sama seperti itu. Ya, Cendrana ini kemudian menyebabkan Potala Dewa Raja itu sampai berperang dengan Bone, yakni Potala Tanrisuki Mapajunge, sampai-sampai Potala Dewa Raja kalah perang. Beliau kalah, pulang ke Luwu, menderita kekalahan, dan itu kan rupa-rupanya menjadi bahan evaluasi dari seorang cendekiawan Luwu, yakni Tocium, Totonga Macari Luwu. Ya, hal mana beliau menyatakan, ya inilah hasilnya, Anda melihat. Bagaimana jadinya jika Luwu ini hanya kerajaan Luwu ini selalu mau perang. Apa yang mau dicapai? Nah, persoalannya dilihat di mana? Oh, karena di sini kerajaan Luwu waktu itu konstitusinya betul-betul kekuasaan mutlak ada di tangan raja. Tidak ada tandingan, tidak ada keseimbangan, tidak ada kontrol di situ. Akhirnya pada itulah atas restu Popotela Dewa Raja atau Sengara Dewa Raja, maka semua orang-orang pintar di Luwu ya dikumpulkan bagaimana membuat suatu gagasan yang bisa ada saling kontrol. Artinya maka muncullah banyak teori-teori kenegaraan menurut pendapat saya yang sangat-sangat brilian dan masih saya kira masih bisa diberlakukan sampai hari ini. Contoh bagaimana misalnya dalam hal di mana apa yang tidak boleh bagi raja dan apa yang tidak boleh bagi rakyat. Dia katakan begini, kuat tak goro liu, ata tak liu sepa. Raja tidak boleh melubangi sesuatu yang sudah tertutupi. Ya, sesuatu yang sudah berisi. Sementara rakyat disebut ata. Ata itu bukan pengertiannya budak. Beda, kadang-kadang kita ini pengertiannya berbeda-beda. Di sini adalah pengertiannya adalah rakyat, selain daripada raja. Jadi kemanakannya raja, ata juga, rakyat juga. Rakyat tidak boleh menutupi, menimbun saluran air. Artinya apa? Dalam hal istiadat, raja tidak boleh semena-mena. Seperti yang saya ceritakan tadi. Tidak boleh orang Malili, orang Cerekang, atau orang Usuk dipaksa makan pisang menurung. Itu sudah liu, itu sudah selesai, itu istiadat. Itu menyangkut kepercayaan orang. Meskipun kau adalah raja, kau tidak boleh memaksakan itu. Kau harus menghormati itu. Nantinya itu dipandang sebagai aturan dari Anang. Terus rakyat, apa yang tidak boleh? Tidak bisa juga lah kalau raja yang di ini. Apa yang tidak boleh untuk rakyat, rakyat tidak boleh membatalkan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan. Apalagi jika kesepakatan itu menyangkut kemaslahatan orang banyak. Ata teliu sepa. Rakyat tidak boleh menimbun saluran air. Saluran air sepa itu, pengairan menuju ke sawah itu, jika kau timbun, banyak yang dirugikan. Ya, itu tidak boleh. Dalam hal kepemilikan tanah dengan ini, meskipun bukan sistem feodalisme, di mana raja adalah pemilik tanah atau kerajaan pemilik tanah, tapi di situ tersirat di mana kekuasaan raja terhadap tanah
Itu sama dengan sekarang. Kalau misalnya dinyatakan pada masa itu Potala Dewa Raja yang lahir adalah maketane datue, maketana tanang ijemai. Kerajaan adalah pemilik tanah. Tapi rakyat adalah pemilik tanaman. Ya. Ada lagi yang dinyatakan bahwa seperti ini. Ini pada akhirnya dinyatakan seperti ini. Keseimbangan antara pemerintah dengan rakyat dinyatakannya sampai sekarang menjadi moto. Kalau dalam lambang negara Indonesia ini Pancasila itu ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di lambang Kadatuan Luwu itu tertulis Masolompawo mengelak wai pasang. Masolompawo sesuatu air yang tercurah dari atas. Anggaplah air terjun. Mengelak wai pasang artinya air yang tercurah dari atas itu ketika mencapai dasar, maka permukaannya kalau dicurahkan terus-menerus, permukaannya akan naik sampai membasahi kaki tempat pencurahannya. Artinya, seorang raja bahkan pun, pangeran bahkan pun, yang mencurahkan aturan, artinya yang mengesahkan undang-undang atau aturan, bahkan juga tidak akan kebal hukum. Olehnya itu dalam hal bicara, ketetapan hukum di Luwu itu hukum adat, banyak istilah. Kalau seorang raja yang sangat, seorang bangsawan yang sudah sangat-sangat bersalah, sama hukumannya tapi lain sebutannya jika bukan pangeran. Kalau seorang pangeran mendapat hukuman pengusiran, maka dalam bicara vonisnya di situ dinyatakan risororak kolopilopina. Artinya didorong sampannya meskipun tanah kering, tidak ada air, pokoknya dipaksa harus keluar, tinggalkan Luwu. Itu kalau sudah. Sementara kalau untuk rakyat yang melakukan kesalahan yang sama dan mendapat vonis yang sama, namanya ipopangi tanah. Sama. Cuma di sini warinya hukum sama tapi penyebutannya yang berbeda. Ya. Jika satu keluarga yang dicap yang betul-betul karena dia melakukan pemberontakan sehingga melakukan pembunuhan misalnya, disebut ribolongnya lirina. Dicat hitam tian rumahnya. Ya. Itu berlakunya sama. Tapi ada yang berbeda lagi. Hukuman mati misalnya, kalau dia rakyat, maka disebut kalau hukuman potong karena dia membunuh banyak orang. Pantas dia dibunuh misalnya. Maka dia dikasih hukuman mati jika dipancung lehernya. Hukuman pancung, dipotong lehernya, maka disebut ripatu 3 rok. Dipotong tenggorokannya, diputus tenggorokannya. Tapi bagaimana kalau bangsawan? Tetap juga sama. Dipotong tapi istilahnya berbeda. Disebut ripak genewan nacala. Dikasih kalungkan katanya benang merah. Sama hasilnya. Sama hasilnya. Jadi ini wari dalam bicara itu ada juga bahasa berbeda tapi sama pengertiannya. Ya, sama pengertiannya. Nah, bagaimana kemudian yang menjadi konstitusinya adalah dinyatakan nanti pada masa pemerintahan Pota Lasumangaruk Patimpak Saung Sultan Abdullah Patamatindro Rimalangke ini putra dari raja pertama masuk Islam Lapatiwara Sultan Muhammad Waliul Mutaharuddin itu. Yang keduanya inilah yang kemudian pada masanya ada seorang pintar. Nah ini hebatnya. Ada seorang pintar di Luwu itu dan bukan bangsawan namanya Mustafa. Itu diperdebatkan, ada yang menyatakan bahkan dia bukan orang Bugis. Ada yang bilang dia orang Melayu. Maka dia diangkat menjadi Pak Bicara Patundruk Luwu. Dia semacam ketua MPR-nya Luwu. Masuk dalam jajaran Pakatan Niada dan masuk sebagai Dewan Adat 12.
Itu luar biasa. Sampai ada menyamakan jabatan itu kayak Perdana Menteri. Dan bukan bangsawan. Itu disebut dalam Lontara Akarungan Luwu. Nah, pada masa beliau lah dibuatlah semacam suatu piagam di mana yang dinyatakan oleh Ananda tadi. Bunyinya seperti ini. Luka taro datu, taluka taro ada. Luka taro ada, tamarusa taro anang. Marusa taro anang, taluka taro tomega. Maluka taro tomega, tamarusa taro apadai loreng. Itu dinyatakan. Ketetapan raja bisa dibatalkan. Yang tidak bisa batal adalah ketetapan adat. Artinya adat itu hasil permusyawaratan para dewan-dewan adat ini. Artinya dewan adat lebih tinggi ininya daripada datu sendiri. Nah, ketetapan dewan adat ini pun bisa dibatalkan oleh ketetapan anang. Anang itu adalah kaum. Karena Luwu sudah menjadi kerajaan Islam, maka dikatakan oleh Pak Tundru yang meneriakan ini atau Jematongang, artinya Menteri Penerangan. Nyatakan semua orang Luwu silakan, besok sudah masuk bulan puasa, andre subuh nikmatukan ini, silakan makan sahur nanti malam untuk berpuasa besok. Dan ini adalah keputusan raja. Di mana raja itu adalah Amirul Mukminin. Ya. Nah, persoalannya tidak semua juga Islam. Masa yang tidak Islam mau dipaksa puasa? Oh, tidak bisa. Nah, disitulah luka taro ada, luka taro anang. Pengecualian. Dilarang makan babi hanya kepada orang Islam. Ada pengecualian. Ya, dan lain-lain. Nah, marusak taro anang, taluka taro tomega. Yang lebih tinggi ininya adalah justru satu Luwu. Jika ada satu anang atau satu suku, perlu diketahui bahwa ada 18 yang disebut suku di Luwu itu. Di mana lain-lain semua bahasanya. Ada orang Rampi lain bahasanya. Orang Mingkongga juga lain. Orang Limolang juga lain. Seko juga lain. Dan lain-lain. Ada 18. Sampai hari ini. Nah, ini kalau ada salah satunya merugikan kepentingan umum. Entah misalnya jika Luwu berperan dengan Bone, mana salah satunya ada yang mengkhianat di situ, membantu Bone, maka ini riasa ya siluwuri, taro tomega. Artinya satu Luwu lah yang akan menyerbunya, yang akan memberikan sanksi. Itu seperti saat ini sama. Kalau Indonesia perang melawan Malaysia, jangan sampai Sulawesi Selatan berpihak ke Malaysia. Wah, bahaya ini. Tidak boleh. Sama. Bagaimana dengan Islam? Pada masa Pak Tundru Luwu ini disebutlah mengatur asas ini. Sara menjadi tiang tengah daripada 4 tiang itu dinyatakan begini. Naripas Andrena ada erisara sarekwamengi nasitama bicarana. Naripatu lekeng sara eri ada sarekwamengi nama tada atau dengan. Maka disandarkanlah syariat adat aturan ya hukum perundang-undangan kepada syariat supaya berkesesuaian putusannya. Sarekwamengi nasitama bicarana. Dan ditumpukanlah matulekeng itu enggak tahu bahasa apa, bahasa Indonesianya matulekeng maka supaya kuat ya. Bertumpulah syariat itu kepada adat supaya kuat kedudukannya. Bagaimana coba syariat Islam betul-betul menjadi asas satu-satunya di negara Indonesia ini? Pasti hukum undang-undang lalu lintas juga berbeda. Karena difatwakan oleh ulama melanggar lampu merah haram. Orang tidak takut sama polisi, tapi kalau selamuna sengalena ketemu kedaharan saja na jolo. Madosa ki. Begitu dulu. Seperti itu. Kemudian disingkat menjadi patupu ada pasandre sarae. Tumpukan kepada adat, sandarkan kepada syariat. Itu antara lain saya kira bisa nanti lain kali kita bisa bahas lebih mendetail lagi. Kemudian dari
tetap barangkali dari siapa tadi yang kedua tentang ada puronro dalam hal ini mapaci yang dilakukan sekarang. Ya, jadi ini ada puronro, mapaci ini pun kalau untuk saya itu masih masuk dalam tepu, meskipun di situ juga ada unsur wari. Ya, masuk kemudian menjadi bisa disebut puronro, artinya sesuatu yang sudah diletakkan seperti itu, dibiasakan, diistiadatkan seperti itu sejak dari dulu. Nah, persoalannya yang dilakukan oleh sekarang, apakah masih sesuai dengan dulu? Saya lihat sudah berbeda. Pertama yang dilakukan itu hanya apa yang berbeda. Saya coba melihat, mohon maaf, barangkali tidak semua, ini terlalu subjektif saya dalam menilai, tapi ada yang seperti itu. Tapi coba saya pandang dari sudut itu dulu. Ada orang melakukan mapaci karena hanya dikatakan untuk menandakan bahwa saya bangsawan. Nenekku periolo mapaci. Aru memang saya ini bangsawan. Ini persoalan mau dikata. Ini terbalik. Orang dulu memandangnya tidak seperti itu. Semua orang melakukan mapaci, cuma dalam tata cara itu ada perbedaan antara bangsawan dan bukan. Dari tujuan juga sudah berbeda. Kalau orang dulu mapaci, bukan karena mau dikatakan bangsawan, keluarga bangsawan. Melainkan itu untuk ajang islah. Nah, saya kasih pernah contoh, si A, Siti A dilamar oleh Labaco. Labaco sama Siti A ini sepupu 1 kali atau 2 kali. Si B, si Labadu juga datang melamar. Ini juga sepupu sama, anggaplah sepupu 1 kali. Yang satu dari pihak bapaknya Siti A, yang satu dari pihak ibunya Siti A, yang mana mau diterima, yang mana ditolak. Tiba datang Lace, ya, si C melamar juga. Maka Nabi bilang orang tuanya Siti A, daripada ini Siti Labaco atau Labadu diterima, nanti salah satu diterima, yang lain marah, yang lain merasa tidak enak. Ya bawa diterima si C, meskipun si C ini buta ciwali barat. Ya apa boleh buat, itu diterima. Maka ketika Siti A ini sudah mau dinikahkan besok, diadakan acara mapaci. Dipanggillah, diundang dengan sehormat-hormatnya kepada orang tuanya Labadu sama orang tuanya Labaco. Dikatakan, salah seorang saudara, ini yang kemarin itu bukan jodohnya anak-anak. Tapi meskipun demikian, kepegila na mau ni nasang ibisay pitu tasi, ya risasa ripitu lekosalo tetap matoki nasa sidara masalah surah masa posisi. Pada tulisu na masa posisi sekeluarga, ini anak kita, anakmu anakku mato, silahkan berikan restumu, kau doakan. Ini tujuannya adalah untuk islah yang terjadi sekarang. Undangi Pak Wali Kota, undangi Puanganu, Arunganu, Pak Camat, Ajianu. Ini supaya mau dilihat bahwa mapaci orang-orang hebat semua datang. Orang dulu tidak begitu. Dan kuarteriolo diutamakan dulu kepada keluarga-keluarga ring 1 dulu, ring 2, mapari, orang kaya, miskin sama di situ kedudukannya. Ya, untuk pelepasan kepada anak ini karena ia bahagia, ini anak Siti ini sudah akan pindah tanggung jawab. Orang tuanya termasuk ikut mapaci. Karena orang tuanya memaafkan sinina salah muna, semua saya maafkan. Yang kemarin-kemarin si anak ini memohon ampun, adampengi kambo, adampengi kando, selama kau jadikan anak, saya mohon halalnya, halal kemana ngisinina, ini nawa madecemu, sinina Pak Beremu, sinina kamu koya, mula dongak toka. Karena besok ketika sudah dinikahkan akan menjadi tanggung jawabnya suaminya, ya sudah lepas tanggung jawab. Maka malam itu adalah halal bihalal.
Mapaci itu bukan untuk show mau memperlihatkan. Jadi ini Adinda, Ananda, ya berubah nih, berubah memang nih, mata nih Lino, ya berubah konteks, ya orang. Kemudian yang ketiga tabe nanti ini dari Adinda atau Ananda Maryam tentang isu sara yang ada sekarang ini, agama versus budaya. Yang jadi persoalan ketika kita balik melihat bagaimana kebudayaan Bugis kita, selama ini yang banyak masuk dalam kepala saya, misalnya saya sendiri banyak sekali membaca budaya-budaya luar. Saya memperhadapkan agama dan kebudayaan di Sulawesi Selatan sama dengan cara pandang saya dengan bagaimana perhubungan agama dan kebudayaan di Jawa dalam sejarah Pulau Jawa, masyarakat Jawa. Padahal ini sudah berbeda, sangat terbalik. Apa perbedaannya? Pertama, Islam masuk ke Pulau Jawa dimulai dulu dari rakyatnya dulu, masyarakat Capu Tongan Nimatu, terakhir baru Keraton Majapahit. Ya, Majapahit dalam Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, ketika rakyatnya sudah masuk Islam semua, maka dia sudah tidak berdaya, maka beliau lari ke hutan. Ya, lari ke hutan. Bertapa berlatah. Entah cucunya atau anaknya membuat satu perkampungan di hutan namanya Pengging. Maka anaknya itu disebut Ki Ageng Pengging. Ya, bagaimana kerajaan? Tidak ada lagi Majapahit. Yang ada berdirilah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ya. Nah, bagaimana dengan Ki Ageng Pengging? Ki Ageng Pengging ini dinyatakan dia tidak mau membayar ini, itu masih ada isu Hindu di situ, di mana dia menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Maka oleh Sunan Kudus beliau dibunuh. Anaknya Ki Ageng Pengging namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir inilah yang kemudian diambil menantu oleh Sultan Demak, ya Prabu. Diambil menantu, baru beliau yang kemudian jadi raja, maka disebut sebagai Sultan Hadiwijaya. Ya, tidak apa-apa kita cerita panjang. Sultan Hadiwijaya bukan anaknya yang mengganti, yang menggantikan adalah anaknya saudara seperguruannya, anaknya Ki Ageng Pamanahan, yang bernama Senopati Ngalogo. Inilah kemudian Pajang meninggal Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir ini, maka pamor kerajaan Pajang pudar. Tidak ada kelanjutan, maka berdirilah kerajaan Mataram Islam. Ya. Mataram Islam berdiri di bawah pimpinan Sultan Senopati Ingalaga. Yang kemudian Senopati Ingalogo memiliki ini yang memang adalah muridnya Sunan Kalijaga dari satu sisi. Nah, ini yang berkembang, kemudian anak beliau wafat diganti oleh anaknya, Raden Mas Ransang. Raden Mas Ransang wafat, jadilah Sultan Mataram yang ketiga anaknya. Inilah Sultan Agung Anyokrokusumo. Kalau yang tadi Mas Ransang ini kalau tidak salah namanya Sultan Anyokrowati. Sultan Agung ini adalah orang yang memahami istilahnya Islam berkebudayaan Hindu. Ya, sampai-sampai dia mencoba menjalankan sistem di mana mirip seperti penyatuan paham dan kebudayaan yang harus betul-betul katanya bisa sinergi. Ya, jadi sehingga dia dengan atas dasar surat dari Mufti Mekah, maka beliau diangkat menjadi Sultan Panotogomo, Sultan Prabu penatanya agama. Nah, disinilah mulai sistem sekuler seperti kita lihat, bahwa agama kerajaan negara yang menata agama. Berbeda dengan Sulawesi, agama yang menata kerajaan. Kalau di sini di Jawa, agama kerajaan negara yang menata agama.
Sultan Agung itu Sultan Panotogomo. Itu nama ininya. Beliau wafat. Anaknya luar biasa lagi. Sultan Amangkurat I. Ya, Sultan Agung saja pada masanya beliau menyerbu Giri. Ya, Giri Nata di Jawa Timur. Karena beliau menyatukan satu kerajaan Mataram itu satu tanah Jawa. Diserbunya Giri, maka yang tadinya disebut Giri Kedaton itu dari Sunan disebut Sunan Giri. Kan itu Sunan Giri bukan hanya mulai dari yang Wali Songo sampai anak turunannya disebut Giri semua. Sunan Giri, bukan satu orang itu Sunan Giri. Istilah Sunan itu dari asal kata susuhunan. Susuhunan itu berarti 10 jari yang disusun begini. Berarti penyembah, yang disembah, yang dihormati. Susuhunan. Itu istilah Sunan. Ya. Jadi diturunkan derajatnya Giri menjadi penembahan. Menjadi tinggallah jadi penembahan Giri pada masa Sultan Agung. Gimana kemudian putranya Amangkurat? Wah, luar biasa lagi. Terang-terangan membunuh ulama. Yang paling hebat Amangkurat II, cucunya Sultan Agung. Hampir antara 5.000 6.000 kiai dan santri itu dihukum mati. Ada yang ditikam keris, ada yang digantung pada masanya. Maka di situ terjadilah antara dua golongan di Jawa. Ada kaum santri yang tadi ini dipelopori oleh ulama Jawa Timur yang dari Giri ini dengan kaum abangan. Kejawen itu Islam bukan, tidak Islam juga mirip Islam. Sampai sekarang masih seperti itu. Bagaimana di Sulawesi Selatan? Kalau tadi di Jawa Islam mulai dari masyarakat, kalau di Sulawesi Selatan Islam raja dulu yang masuk Islam. Ketika raja masuk Islam, maka titahnya adalah semua rakyat masuk Islam. Berbeda, terbalik. Raja justru menjadi santri pertama. Yang menjadi ulama-ulama adalah raja-raja juga. Guru Teke Haji Ambok Dale itu adalah bangsawan loh. Pada masanya bisa dikatakan mega modar andi melakukan acau. Ya tanah puang. Andre Guruta Al-Mukarrama Ke Haji Muhammad Ke Haji Andi Muhammad Ramli Pertemanan Kasih. Itu adalah ulama besar. Beliau bangsawan tinggi. Di sini sudah selesai persoalan antara kebudayaan dengan agama. Yang dikatakan tadi adalah Patupuri ada Pas Andre Ristara. Sudah selesai di situ. Jika ada dengan 4 pilarnya ini menyatakan A, syariat menyatakan B, B yang jadi. Syariat menjadi tiang tengah. Itu intinya, ya. Jadi kemudian maka bisa dikatakan di sini tidak pernah bilang agama tidak pernah terjadi seperti di Jawa adanya kaum abangan, kaum santri. Yang menjadi persoalan dengan latar belakang sejarah, pemahaman antara agama dan kebudayaan di Jawa itu yang kita ingin cocokkan di sini. Padahal terbalik. Di sini bangsawan itu, raja-raja itu ulama. Andi Mapanyuki, Raja Bone terakhir adalah mendirikan suatu pendidikan Islam disebut Amirul Islam. Ya. Beliau adalah muridnya seorang Kieto di Bone. Ki Haji siapa dari Mapuji itu, ulama tua. Beliau adalah penganut ilmu tasawuf yang sangat dalam. Bagaimana Raja Bone, Latan Ritapu, Raja Bone yang ke-32 kalau tidak salah, dari 23 ya. Pertama Tindro Rompa Gading ini menulis banyak risalah. Ya, menulis banyak risalah Islam. Saya lupa apa judulnya tapi itu judulnya berbahasa Arab. Tentang risalah petunjuk Tarekat Halwatiyah. Kemudian risalah itu dibahasa Bugiskan menjadi Tajang Patiroang. Cahaya petunjuk. Ya, itu cahaya petunjuk. Bagaimana dengan kakeknya lagi?
dan seterusnya. Andi Mangkona, Raja Bone, Raja Wajo terakhir semasa hidupnya adalah penganut ini yang tarekat yang sangat-sangat tekun sampai tidak pernah lepas sorbannya. Bagaimana pula dengan Andio Dapero, Arumatawajo, dengan inisiatif beliau lah yang memanggil Guru Tasada, Kiai Haji Ahmad As'ad dari Mekah. Baru dengan harta miliknya beliau fasilitasi ulama besar dari Mekah ini mendirikan suatu sekolah di Asadiyah. Itulah yang disebut Asadiyah pertama. Ya, membangun masjid. Sampai beliau wafat tidak mau dimakamkan di makam raja-raja. Maka beliau dimakamkan di belakang masjid. Maka disebutlah Lodapero Arumatawajo pertama Tindro di Masigina. Beliau adalah seorang yang sangat tekun, taat beribadah, soleh. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Papuate Andi Kambo, Opudan dari Sumpah, yang berguru kepada Kiai Haji Muhammad Nur, Guru Tanur dari Pamana. Bagaimana sejarah Pota Guru Ta Ambok Dale, Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Rahman Ambok Dale ini ketika beliau ke Tanete dulu. Datu Tanete sendiri yang memohon kepada Guru Tasada supaya dibukakan sekolah agama di Tanete. Tapi di daerah itu yang dilihat bahwa ini yang paling butuh karena di situ ada tempat yang sangat-sangat disebut daerah Texas. Itulah Mangkoso. Maka atas perlindungan, atas inisiasi, atas segala fasilitasi dari Datu Tanete, maka pesantren DDI Mangkoso itu didirikan. Buka sejarahnya. Agama, kebudayaan, kiai, para peta, para arum, para kareng, para datu di sini. Kadang-kadang satu orang ya to datu, ya to ulama, ya to kareng, ya to ulama. Yusuf Tajul Halwati itu anaknya siapa? Ibunya adalah anaknya Galaran Tombolo. Kareng. Istrinya siapa? Ratu Aminah, anaknya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten. Anaknya siapa? Tubagus Maulana Jalaluddin Karenta Untia. Dia adalah ulama besar, tapi dia juga disebut Karenta Untia. Kemudian menjabat sebagai Karenta Mak Bicara Buta Goa. Ulama besar menjadi Perdana Menteri Kerajaan Goa. Luar biasa. Inilah yang menjadikan kita sesungguhnya, mari kita membaca kembali. Jangan sampai hal-hal seperti ini yang sangat-sangat prinsipil ini pada akhirnya kita baca dengan pandangan yang berbeda. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat memancing kita untuk ini. Saya rasa beliau tahu sebenarnya. Cuma beliau ingin supaya kita kemukakan pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya kembalikan. Ya, terima kasih atas jawabannya, Puang. Khusus malam ini antusias para teman-teman begitu tinggi. Masih ada pertanyaan satu lagi dari Kak Agus Mapesona. Oh, dua belum. Yang pertama itu tadi dari Kak Muhammad Aswar Tahir, identitas bisu atau calabai setelah masuk Islam. Kemudian yang kedua dari Kak Agus Mapesona, Tabi Opu, bagaimana pandangan Islam tentang ritual mapalili? Jadi masih ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama terkait identitas bisu atau calabai setelah masuk Islam. Kemudian bagaimana pandangan Islam tentang ritual mapalili? Saya betul-betul lupa tadi tentang bisu. Sebenarnya ada bisu dan calabai itu kadang-kadang mirip, tapi seringkali berbeda. Ya, siapa bisu, siapa calabai itu? Orang bilang bisu adalah gender ketiga. Tapi kenyataannya dalam pemahaman kita yang benar-benar tentang bisu itu, dia non-gender. Jadi konsep awalnya seperti ini.
Ya nasa tahu, nariasa tahu nasa pak don rupai. Borane gitu, makun rai gitu. Ya. Miliknya yang paling rahasia disebut kata uang. Paham ki? Kata wana borane we, kata wana makun rai ya, kemaluannya laki-laki. Jadi itu gender. Sama dengan konsep Islam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana dia buang air kecil. Ya, buang airnya pakai apa? Nah, itu menurut salah satu pandangan fatwa, kalau saya tidak salah, saya menjadikan dorce airnya baru berkelamin. Kalau begitu bisa saya rubah jadi perempuan. Ya, ini dorce ini. Nah, dalam hal ini itu dalam konsep Bugis itu bisu itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia tidak termasuk, dia disebut non-gender. Ya, dia tidak memiliki jenis. Jenisnya adalah karena dia bukan lagi manusia. Di papade lona yang enggak torilangi. Artinya kalau bahasa kan orang malaikat. Nah, kenapa harus ada bisu? Apa tujuannya? Karena dewata, mau dari atas, mau dari bawah ini masih ada paham itu bahwa jika hendak memiliki suatu pesan ingin disampaikan, maka dia akan mencari media perantara di mana dia bisa menyerupi orang. Jadi ada orang kesurupan, tapi dia tidak mau masuk kepada tubuh manusia. Karena dia nasanuleta itu sama dengan di Lagaligo yang membuat lo dapat talo tidak bisa tinggal di dunia pasca rigilina sinapati karena tidak tahan dengan bau manusia. Maka dia naik kembali ke asalnya. Katanya dewata seperti itu. Tidak bisa. Maka yang dia pilih media itu adalah yang bukan manusia. Tapi tidak mungkin sama sapi. Kalau sapi gimana caranya berbicara? Maka dia cari yang disebut bisu. Itu konsep awal berpikirnya. Maka bisu itu tujuannya adalah dia adalah mediator daripada dewata dan di mana dia harus melepaskan kemanusiaannya. Kemanusiaan apa? Dia lepas dari nafsu seksual. Bisu itu tidak boleh memiliki nafsu lagi, tidak tertarik kepada laki-laki, tidak tertarik kepada perempuan. Ya, itu yang membedakan. Nah, bagaimana dengan calabai? Ya, calabai adalah tubuh laki-laki di dalamnya memiliki hasrat perempuan. Menginginkan laki-laki. Yang dia pegang adalah tongkat. Persoalannya. Nah, ini yang masuk gender ketiga mungkin. Kalau sudah ada ketiga berarti ada keempat. Calabai itu adalah kalau dia laki-laki, bertubuh laki-laki, berjiwa perempuan, maka yang terbalik perempuan tapi berjiwa laki-laki disebut calalai. Kata maka ada balaki. Nah, itu sebenarnya balaki itu belum tentu masih bisa menjadi tomboy. Bagaimana menurut pandangan budaya? Kalau menyangkut calalai dan calabai ini dalam pandangan adat sama, itu ya tidak baik. Nah, cuma ada perlakuan yang sedikit lebih ini bahwa persoalan halal haramnya kau yang menentukan. Bukan adat yang menentukan. Itu nanti kau dapat di hari kemudian. Adat tidak akan mengatur persoalan hari kemudian. Ya sama dengan sekarang. Anda mau homo, Anda mau ini, negara tidak yang penting kau tidak melakukan prostitusi. Ya, tidak mau melakukan pornografi. Kalau kau memperlihatkan secara terang-terangan, maka kau jangankan yang sehat saja, laki-laki sama perempuan saja itu sudah tidak boleh. Ini bisa ada unsur pornonya. Ini undang-undang sama dengan pandangan ini. Lalu bagaimana dengan bisu? Pandangan adat istiadat masuk dalam hal ini adat tanah, adat dalam kerajaan. Bisu ini
dipakai jasanya kadang-kadang. Ya, dipakai jasanya. Ada hal ritual yang sebenarnya secara ini sudah menjadi tanda tanya. Ini masih boleh nggak dilakukan atau tidak boleh? Ada sesuatu yang biar bagaimana dalam kondisinya di istana itu, dalam suatu kerajaan, yang masalahnya secara politik, menurut tuntutan politik harus dipelihara. Apakah itu? Arajang. Arajang harus dipelihara. Karena itu adalah gaukang. Itu adalah legitimasi. Rakyat tunduknya ke situ, bukan kepada orangnya. Persoalannya benda ini harus diagungkan. Namun dalam Islam itu tidak boleh. Sementara rajanya adalah orang Islam. Gimana caranya? Kebetulan masih ada bisu. Bisu, okelah. Itu persoalan halal haramnya ya Anda yang menanggung. Kami tidak. Jadi mau lakukan ya lakukan saja. Itu dilakukan pemeliharaan itu, ritual itu di dalam istana. Meskipun dia juga ketika adakan masyarakat menurung, maka yang dibaca adalah barsanji. Lagi-lagi tetap juga dimasuki oleh unsur syariat. Ya. Mapacing ya tetap pakai syariat, pakai zikir, masikir, sampai dilagu-lagukan. Puang adam pengangi atamu puang. Puang make atai riatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai aku nabi atula ku malaika nalindrungi ko umatmu ri umat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu nyanyi bisu. Itu nyanyi bisu. Ya. Memakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ketika sudah ada Islam. Ya. Nah, bagaimana bisu yang sebenarnya? Ini bisu dipangkap. Ya jelas laki-laki menyarus sebagai perempuan. Di Malili beda bisu itu. Bisu itu kadang-kadang perempuan. Jadi di Malili itu kan saudaranya Pota Saweri Gading, kembarnya adalah yang disebut Wetan Riabing, Opu Dai Manuta, Bisu Rilangi, ya, Ilaloelona. Itu adalah bisu pertama. Dia adalah orang yang ditempati oleh roh dewata katanya, tapi dengan tanpa berubah gender. Persoalannya di situ adalah kenapa bisa dewata katanya tahan? Karena persoalan dia adalah cucunya dewata. Iya, Papua Tai. Semua bangsawan adalah cucunya dewata itu. Itu bedanya. Kalau dia tidak bangsawan, maka dia menjadi kayak Bisu Saidi misalnya. Ya, itu yang saya pahami. Nah, kalau artinya dalam kesimpulan ini, Islam dalam hal ini, pemerintahan Islam itu memberi silahkan melakukan, tapi yang penting jangan melanggar tarotomega. Ritual-ritual, jadi ini sekalian menjawab apa menurut pertanyaannya saudaraku Pak Agus Mapesona, Mapalili ini yang dilakukan di Supa. Inilah persoalannya sekarang. Kita melestarikan sesuatu yang kita nyatakan pelestarian adat dan budaya, tidak melihat dulu, tidak membedah dulu, tidak melakukan dulu ekskavasi. Ini apa? Jangan-jangan ini budaya ini, ritual ini sudah didelete oleh adat sendiri. Ingat, adat itu bisa membatalkan suatu ketetapan adat. Baru dia mengukuhkan sesuatu yang baru. Itu selalu perjalanannya. Contoh, dulu Mak Barata di Luwu itu, datu ataupun bangsawan ataupun ada 10 kalau mati, Mak Barata itu selama 7 hari. Artinya berkabung dan belum dimakamkan. Tapi setelah Islam masuk, tidak ada lagi, langsung dimakamkan. Nah, masa masih mau langsung orang bilang, weh demi
melestarikan budaya, maka kita harus adakan acara barata 7 hari baru dimakamkan datue. Alhamdulillah, malam pesuan ada tuh. Maka disuntik formalin. Wah ini tidak boleh. Ini sudah ditetapkan, ini undang-undang lama yang sudah ini kan sudah tidak berlaku. Itu sudah tidak berlaku. Itu karena dia tidak pernah membuka lontara bicara. Jadi setiap keputusan rapat hasil kesepakatan itu tertulis di istana yang disebut lontara bicara atau atoran. Lontara atoran. Kalau kita mau lihat bagaimana pare-pare ini statusnya dari waktu ke waktu sejak pertama kemudian menjadi masuk dalam wilayah kerajaan Sidenreng, statusnya kadang-kadang berubah-berubah. Ada itu dalam lontara atoran Toriolo Inhoud nomor 129. Itu di situ kalau dirubah sesuatu ada keputusan tentang bahwa ini sudah tidak berlaku, sama seperti sekarang. Surat keputusan dibatalkan oleh suatu surat keputusan. Apa bedanya dengan sekarang? Sama. Inilah yang masuk dalam ranah bicara. Mapalili ini menurut saya belum pernah, meskipun saya petandre guru anak kerusupak, tapi saya betul-betul belum pernah membaca lagi di mana ada keputusan Dewan Adat Kerajaan Supak dulu tentang ini. Tapi setahu saya memang acara ini, ritual ini dilakukan. Utamanya dilakukan oleh kalangan Angkuru. Angkuru itu siapa? Angkuru itu adalah perawat regalia Arajang Kadatuan Supak. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk melegitimasi Raja Datu Supak yang ada pada sekarang. Ini masih milik daripada Datu Supak pertama. Mapalili orang. Artinya Mapalili dibawa pawai keliling, dipawaikan keliling kerajaan. Nah, saya takutnya jika sekarang tinggal keliling sawah. Tidak keliling kerajaan. Padahal dulu itu untuk memperlihatkan bahwa penguasa raja hari ini masih berdaulat. Jangan ada coba-coba mau membuat suatu legenda baru. Itu tujuannya. Nah, saya yakin pun andaikan ini saya hanya berandai-andai. Andaikan pun ritual itu masih dibolehkan oleh Dewan Adat Supak. Saya yakin itu harus bernuansa Islami. Jika tidak, berarti saya yakin itu sudah tidak ada. Ya, apalagi sebenarnya menurut saya ini sebenarnya sifatnya internal. Ya, jangan-jangan ini hanya dilakukan. Ada juga baiknya, ada juga buruknya. Buruknya barangkali ya jika kita tidak memeriksa dulu siapa penyelenggaranya siapa. Karena penyelenggara apabila bukan Kadatuan Supak, artinya Datu Supak yang menginisiasi, yang inisiatifnya, itu berarti menurut saya bukan acara kerjaan. Tidak boleh melibatkan semua rakyat Supak. Tapi kalau diinisiatif oleh pemelihara pusaka, saya kira itu lain cerita. Wallahu alam, saya tidak akan memberi pendapat tentang itu. Nanti kalau saya ketemu Pak Agus, misalnya kita diskusi ringan. Saya kira itu. Nah, ya mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya kembali. Terima kasih banyak atas jawabannya, Puang. Alhamdulillah diskusi kita kurang lebih hampir masuk 3 jam pada malam hari ini, malam terakhir, dan tentu banyak hasanah pengetahuan yang baru yang bisa kita jadikan pengalaman, bisa kita jadikan bahan diskusi ke depannya. Jadi masih ketemu lagi. ya, terima kasih banyak kepada
teman-teman yang masih bergabung. Ada juga Ayahanda Ustadz Budiman. Selamat bergabung Ustadz. Jadi insya Allah kedepannya dalam waktu dekat kami dari Rumah Baca dan Kreasi Kalam akan adakan pertemuan untuk membahas tentang catatan-catatan ini dan insya Allah akan dibukukan, dan kehadiran teman-teman yang tentunya sampai pertemuan terakhir ini menjadi sumbangsi terbesar atas lahirnya suatu karya yang akan kita launching nanti. Dan silakan tunggu informasi terbarunya dari teman-teman penanya, siapa yang mendapatkan door prize-nya dari yang disponsori oleh Sampan Institute. Mengakhiri pertemuan ke-9 kita pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi bahan diskusi kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 ini menjadi pijakan, menjadi dasar dan menjadi referensi kita untuk mengkaji, untuk membahas kembali apa-apa yang menjadi pesan leluhur, apa-apa yang menjadi jati diri kita, sehingga apa yang disampaikan sama Puang, kita memiliki akar tunggang sebagai bangsa Bugis, bangsa yang berperadaban, bangsa yang kaya akan sastranya, sehingga lagi-lagi 75 tahun ke depan Bugis bukan menjadi cerita yang dengan istilah konon katanya. Sekian. Saya ingat kata-kata dari salah satu senior saya, katanya bersetubuhlah dengan buku-bukumu sehingga melahirkan ideologi-ideologi baru, tajamkan dan rencingkan argumenmu, kita berperang di medan bersama para pemikir. Sekian, Edina